saya akan menerangkan Isra Mi'raj tetapi versi tasawuf, bukan versi ilmu fikih atau ilmu kalam. Harap dimaklumi. Di dalam Al-Quran surat Ahzab ada ayat yang menerangkan faqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasul itu contoh, uswatun hasanah, contoh yang baik. Siapa yang dicontoh itu? Kopi. Di dalam ayat tersebut diterangkan yang diberi contoh baik itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir, orang yang mengharapkan rahmat khusus, rahmat Allah yang khusus dari dunia sampai akhirat. Ini satu yang diberi contoh. Yang nomor dua yang diberi contoh itu wa dzakarallaha katsiran, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya gitu. Jadi orang yang mengharapkan rahmat khusus di dunia dan di akhirat. Dan dua, orang yang zikir sebanyak-banyaknya. Rahmat Allah itu ada dua macam. Rahmat Allah yang umum sebagaimana diterangkan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu, itu rahmat umum. Dan rahmat yang khusus diterangkan dalam surat Al-Imran, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Yahtassu akan dikhususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Jadi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Dan yang diberi contoh oleh kehidupan Rasul itu pertama orang yang mengharapkan rahmat khusus, bukan rahmat umum. Nomor dua, wa dzakarallaha katsiran, dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya zikir? Yang dimaksud bukan nyebut namanya Allah sampai ribuan, 12.000, bukan itu. Yang dimaksud zakarullah katsir. Yang dimaksud itu zakarullah katsir itu orang yang cinta kepada Allah. Begitu keterangan hadis Nabi. Bukan satu
majelis sampai hidup nyebut Allah atau la sampai ribet. Bukan itu yang dimaksud. Cinta kepada Allah. Sebab orang itu kalau cinta kepada sesuatu pasti eling terus, tak berat. Akan tidur ingat, bangun tidur ingat, waktu susah ingat, waktu gembira ingat, waktu kena fitnah ingat terus. Jadi ingat itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi zakarullah katsira itu orang yang hubbillah, cinta kepada Allah. Dan contohnya Rasulullah uswatun hasanah. Dan yang diberi contoh dua orang itu, Isra Mi'raj termasuk contoh. Bagaimanapun diberi keterangan Isra Mi'raj setiap bulan, tapi kalau tidak ikut mencontoh, kalau nabinya Isra Mi'raj, umatnya harus ikut Isra Mi'raj, karena yang diberi contoh itu umatnya. Mengapa diberi contoh? Karena supaya dicontoh. Sampai bulan Mi'raj, ya, dereng ya. Oh, gak nyontoh. Setiap penceramah itu sering kita uswatun hasanah, contoh baik. Ini contoh mengenai apa? Oleh sebab itu di sini akan saya sampaikan contoh Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 610 Masehi, Rasulullah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alamin, diangkat menjadi contoh uswatun hasanah. Tersebut di dalam Al-Quran surat Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus kepadamu Muhammad melainkan untuk rahmatan lil alamin. Alam jamaknya kalimat alam. Kalau satu disebut alam, kalau jamak disebut alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat lil alam. Alam apa yang dimaksud alamin jamak itu? Ini diterangkan sendiri dalam Al-Quran surat Furqan ayat nomor 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamina nadhira, itu yang menerangkan rahmatan lil alamin.
Maha Barokah Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan kitab Furqan ala abdi atas hambanya, liyakuna supaya lil alamina nadhira, supaya alam manusia itu bisa menerima barang nyata. Kan alam banyak, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hayawan, ada alam benda batu. Apakah bisa batu menerima nazio? Apakah bisa Buddha itu menerima nazio? Tidak bisa. Yang bisa menerima nazio itu alamin manusia. Mengapa manusia dikatakan alami? Karena pada tubuh manusia itu ikhtisar dari seluruh alam ini diringkes di dalam diri manusia. Jadi manusia itu ikhtisarnya seluruh alam.